Uh, Sebelumnya nama saya Hersven, saya itu seorang visual artist, saya asal Jakarta. Ya sebenarnya dari visual artist itu kan banyak pengembangan ya, kayak saya ilustrator juga, terus saya street art juga kayak gitu kan, terus kayak konsep-konsep 3D gitu yang emang ada timnya kebetulan kayak gitu sih. Lebih ke ranah visual sih sebenarnya sejauh ini, dan itu juga akhirnya menjadi profesi juga gitu. Jadi dari hobi menjadi profesi gitu sih. Kalau untuk sekarang ya, yang tadi sih kayak lebih banyak kayak lebih konsep art gitu yang berkolaborasi dengan brand tentunya gitu kan, dan tetap gambar di jalan ya, kayak misalnya keluar kota gitu atau kemana dan merespon ruang yang ada untuk digambar sih kayak gitu. Terus lebih kayak apa ya? Ya lebih kolaborasi dengan brand sih untuk sekarang. Kalau saya itu gambar dari 2008 saya udah gambar, tapi kalau terbilang fokus di ranah visual artist ini dari 2015 mungkin ya. Sebenarnya sih emang akhirnya menjadi profesi lebih kayak bonus ya. Maksudnya emang awalnya emang passion aja di situ, dan dari dulu emang lakuinnya secara total gitu, karena emang ya karena kebiasaannya gambar aja gitu. Tanggung kalau saya waktu itu lakuin setengah-setengah, jadi pada akhirnya memusatkan pada hobi gambar ini gitu. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang inilah juga yang menjadi profesi saya sih sebagai visual artist itu sendiri gitu. Kebetulan masih sih, karena emang sebenarnya gini juga gambar tuh kayak salah satu bentuk saya untuk menghilangkan jenuh juga. Awalnya emang ketika saya gambar tuh saya enjoy gitu, karena dulu juga sempat pernah kerja gitu ya, ketika jenuh dalam hal kerjaan atau apapun gitu ya saya gambar gitu. Dan gambar di jalan juga sebenarnya kayak salah satu pengembangan saya dulu sebenarnya kan basicnya emang ilustrasi kan, gambar di kertas atau apapun gitu. Nah saya men-challenge diri saya kayak, wah kayaknya seru nih kalau gambar di media yang lebih besar gitu, karena kan biasanya kan kecil, dan di jalan tuh bisa kita bisa ngasih tau orang gitu, bisa oh ini gambarnya Hersven gitu misalnya kayak gitu sih. Dan sampai saat ini pada akhirnya kenapa saya gambar sampai sekarang, karena menurut saya dengan gambar itu kayak cara saya untuk tetap bisa bersilaturahmi sih, karena banyak juga kan pelaku di sini, dan itu hal yang paling seru sih sebenarnya. Sebenarnya sih kalau untuk pesan saya nggak terlalu kayak poin utama sih, tapi menariknya menurut saya kayak saya lebih merespon hal yang gimana ya lebih merespon ruang sih. Kayak misalnya ketika saya pernah ke beberapa tempat gitu, saya cari tempat yang emang ini nggak kepikiran untuk digambar gitu, kayak misalnya kayak kapal rusak gitu. Dan ketika saya datang ke situ saya gambar di kapal rusak itu, dan kemudian akhirnya ya jadi tempat foto misalnya. Dan kayak kemarin misalnya saya keluar kota beberapa hal itu saya kayak gambar kayak di bangunan-bangunan yang udah lusuh atau rusak gitu, ketika digambar jadi fresh aja gitu. Sebenarnya lebih kayak gitu sih. Dan saya lebih suka emang tentang hal-hal sosial gitu kan. Maksudnya kayak ketika saya gambar terus ada anak kecil yang nyamperin gitu, Kak lagi ngapain misalnya, oh lagi gambar nih, kamu suka gambar nggak gitu. Nah hal-hal itu yang saya suka gitu. Jadi kayak saya ingat waktu saya masih kecil gitu, ketika saya ngelihat ada orang yang melakukan hal yang emang saya suka, pasti saya interest dan nyamperin gitu. Dan dulu harapan saya, bisa nggak ya diajak kakak ini untuk ikutan gambar gitu. Nah itu sekarang yang saya implementasikan sih sebenarnya. Jadi emang beberapa gambar saya juga ada hasil dari bantuan-bantuan anak-anak setempat gitu sih sebenarnya. Pandangan saya pribadi untuk seniman di Indo sih gila sih gitu, maksudnya keren gitu. Dan maksudnya bukan emang bener-bener emang keren gitu, karena
ternyata emang tanpa kita sadari itu seni di Indonesia sendiri tuh udah berkembang banget gitu, kayak dari segi apapun, dari segi pengkaryaan, dari segi referensi karya, dari segi macam-macam karya gitu. Bahkan banyak brand-brand besar juga udah banyak berkolaborasi dengan artis-artis lokal gitu, artis-artis Indo gitu. Dan ya tetap hangat sih untuk industri seni di sini gitu, untuk komunitasnya juga ternyata di setiap daerah tuh ada gitu, dan keren sih, bener-bener keren gitu. Kayak gitu sih. Oh itu bener banget sih. Jadi kayak ketika saya keluar kota atau ke tempat-tempat yang menurut saya baru, saya banyak belajar juga, banyak mengadaptasi juga untuk karya-karya saya selanjutnya gitu. Kayak misalnya kan ketika saya ke daerah, misalnya kayak waktu itu ke daerah Papua gitu, saya banyak belajar kayak saya mencari tahu tentang suku-sukunya gitu, atau pattern-pattern dari suku-suku tersebut gitu. Karena emang kebetulan konsep gambar saya sendiri banyak memvisualkan tentang elemen-elemen dari suku-suku itu sendiri, dan binatang-binatang yang emang saya ciptakan sendiri pada akhirnya. Dan itu banyak referensi dari binatang-binatang aslinya dari Indonesia sendiri kayak gitu. Sebenarnya saya juga nggak bisa bilang mereka tertarik atau enggak, tapi saya mengemasnya kayak lebih konsep gotong royong aja gitu. Ketika saya datang ke satu tempat gitu, saya biasanya ngajak warga lokal untuk ikutan gitu. Dan biasanya hal-hal itu yang jadinya lebih seru gitu. Kalau untuk hasil kan balik lagi, itu kan selera masing-masing gitu. Tapi ya saya berusaha sih kayak yang ngasih hasilnya juga hasil yang emang yang nggak ngasal lah kasarnya kayak gitu sih. Dan banyak juga misalnya saya ngobrol, kayak misalnya ketika saya di Padang kemarin, saya banyak cari tahu misalnya tentang di sini tuh hewan yang asli sini tuh apa gitu. Nah, ketika dapat informasi itu, saya kembangkan untuk menjadi gambar yang saya gambar di Padang kayak gitu sih. Jadi lebih kayak lebih banyak ngulik bareng akhirnya gitu sama anak setempat kayak gitu sih. Dan biasanya yang menariknya mereka bisa bantuin saya juga ketika saya gambar gitu. Maksudnya itu sih yang saya rasa hangat gitu ketika saya melakukannya gitu. Sebenarnya sih saya lebih kayak emang dari dulu emang selalu terfokus sih gitu. Maksudnya kayak ya udah, maksudnya ketika kuliah juga saya memilih untuk tetap hobinya tuh menggambar. Ya, kuliahnya sih desain, tapi maksudnya dengan kegiatan street art itu kan nggak ada di kuliah gitu. Nah, saya banyak belajar sebenarnya kayak dari komunitas, dari lingkungan gitu. Yang sebenarnya kuncinya sih kayak lebih konsisten aja gitu. Dan ketika kita udah mulai konsisten, masuk tahap kayak persisten sendiri gitu. Jadi kayak tahapan dimana ketika udah sering lakukan ini gitu, ini mau dibawa kemana nih gitu, kita mau dibawa kemana, dan banyak pencapaian yang harus kita kejar juga. Itu sih kalau saya kayak gitu. Dan simpelnya sih salah satu hal yang menarik, sebenarnya saya dulu banyak mimpi tentang gambar itu tentang dunia-dunia skateboard gitu kan. Jadi saya banyak terima kasih juga karena dengan skateboard itu sebenarnya banyak mempengaruhi saya juga gitu. Jadi dari dulu saya selalu menempelkan di kepala saya kayak dari kecil gitu, kayak suatu saat pengen lah punya gambar di papan skate gitu. Dan mimpi itu terus berkembang gitu, tapi tetap satu garis, itu skateboard gitu kan. Ya akhirnya kan gini ya, ketika kita menaruh di satu titik kayak gitu, sehingga ketika kita jalan, kita tahu arahnya mau kemana gitu, nggak tiba-tiba saya masak kasarnya gitu kan. Pasti tetap dekat-dekat tentang era itu kan, skateboard gitu. Nah, hal itu sih yang pada akhirnya sampai ya pernah kolaborasi juga, kontribusi juga untuk Tracer juga, itu pernah ya, lebih kayak gitu sih pada akhirnya. Jadi kayak lebih menikmati proses dan kita tahu nih kita mau ngelakuin apa kayak gitu sih. Nah, untuk beberapa kolaborasi tersebut kebetulan juga dikontak kan dari brandnya langsung gitu. Maksudnya ya mungkin saya ngelakuinnya jujur aja sih sebenarnya, kayak ketika saya berkarya saya melakukan hal yang jujur gitu, kayak ya udah saya suka gitu sama hal yang saya lakukan gitu. Terus ketika datang ke daerah-daerah gitu, mungkin di situ juga kayak jadi cerita kan gambarnya, kayak jadinya kayak mungkin lebih berkesan gitu. Nah, pada akhirnya sih sebenarnya pola-pola itu yang terus berkembang sampai sekarang gitu. Ya salah satunya kayak misalnya terakhir yang sama La Liga gitu kan. Itu juga sebenarnya pengalaman yang cukup berkesan gitu untuk saya gitu, karena
La Liga memilih Indonesia lah khususnya gitu kan untuk berkontribusi dalam movementnya, dan saya bisa waktu itu kayak membuat karya tentang penggabungan antara budaya Indonesia sendiri dengan La Liga gitu, dengan sepak bola Spanyol. Dan ya alhamdulillah gitu konsep itu bisa diterima dengan baik sama mereka dan bisa direalisasikan gitu. Iya, jadi kayak untuk Asia Tenggara ya kalau nggak salah itu emang cuma 2 negara yang kepilih gitu, yaitu Indonesia sama Hong Kong gitu. Tapi emang waktu itu juga beritanya nggak terlalu besar juga di sini, tapi ketika di luar itu beritanya ya cukup banyak terekspos juga sih kayak gitu. Ini sih dari ini aja, maksudnya dari La Liganya sendiri, jadi ya mereka cukup puas banget ya, maksudnya puas banget lah ketika melihat hasil konsep karyanya, karena kan awalnya kan prosesnya konsepnya kan, ya karya yang dari kita ini terbilang uniknya karena penggabungan antar budaya gitu, kayak ketika gambar La Liga gitu nggak sekedar gambar sepak bola gitu, karena di situ ada poin-poin yang saya sisipkan kayak tentang budaya Indonesia, pattern batiknya misalnya, terus kan itu kan pengembangan kan, terus saya adaptasi juga, ternyata kayak di Spanyol kan ada kayak yang bantengnya gitu, nah itu saya gabungkan juga di beberapa elemen gambarnya, dan itu terkesan lebih unik sih, karena balik lagi gitu, sebenarnya Indonesia sendiri juga udah terlihatnya tuh udah kaya banget untuk hal budaya kayak gitu. Jadi kayak lebih gimana ya, lebih seru sih sebenarnya ngeliat hal-hal kayak gitu. Ya sebenarnya kayak kemarin itu pengalaman yang sangat berkesan juga ketika ke Medan gitu. Jadi ketika ke Medan kebetulan lagi ada mural untuk kerjaan juga, dan di situ juga sebenarnya ada movement lah, kayak movementnya tuh lebih kayak kita ngunjungin waktu itu komunitas cerebral palsy gitu kan. Nah cerebral palsy itu kayak salah satu penyakit yang melemahkan fungsi saraf dan otak kayak gitu kan. Nah di situ sih sebenarnya saya melihat hal yang dari sisi lainnya tuh ketika saya tahu dari beberapa video yang saya lihat, jadi ternyata salah satu anak dari komunitas di situ suka gambar gitu, dan itu menariknya gambarnya pakai kaki, karena emang gimana ya, karena emang kondisinya tuh juga ya emang dia hanya terbaring kayak gitu, dan motoriknya juga nggak, ya hanya kakinya itu yang bisa dimaksimalkan lah kasarnya. Nah di situ saya sih punya pemikiran waktu itu kayak saya pengen nih ketemu anak ini gitu untuk gambar bareng gitu, dan itu terjadi gitu. Saya datang gitu, yang sebenarnya pada akhirnya tuh gimana ya, saya dapat hal yang seru banget gitu, maksudnya anak-anak, emang di situ ada banyak anak di situ, tapi salah satunya suka gambar itu kan. Nah terus ya udah kita main ke situ, terus kita ya main bareng aja kayak, terus akhirnya saya tanya suka gambar katanya, dan saya bawain kanvas, saya bawain spidol, pensil warna yang dia suka gitu, saya gambar bareng dan anak-anak itu happy banget gitu. Nah dari hal itu sih saya kayak gimana ya, ketika saya menggambar untuk diri saya aja gitu ya, maksudnya ketika saya menggambar saya tuh bisa seneng gitu, maksudnya bisa ngelupain hal-hal yang emang mungkin ya tadi contoh ketika saya kerja, pusing-pusing kerja tuh bisa ya mungkin udah nggak kepikiran lagi karena saya gambar gitu. Nah di situ sih saya melihat kayak vibes-nya jadi seru gitu, saya gambar, anak-anak itu juga ternyata suka gitu kan, jadi lebih kayak energinya tuh lebih seru gitu. Dan itu sebenarnya saya juga sering lakukan sebenarnya dulu, kayak kolaborasi juga sama anak kayak gitu sih. Dia punya semangat hidup yang keren, dia punya semangat berkarya yang keren gitu, yang antusiasmenya mungkin ya saya ngerasa punya antusiasme yang besar banget gitu, dan saya respect banget ngeliat gitu. Wah ini keren banget anak punya semangat yang kayak gitu untuk gambar. Pandangan lu sendiri? Ya saya lebih ngeliat kayak anak-anak ini hebat gitu, ternyata dia punya semangatnya tuh yang mungkin bisa lebih gila gitu, semangat yang lebih keren gitu, karena emang
emang ya ketika dia berkarya kayak ya itu saya ngeliat kayak dia ketawa, dia ngelakuinnya enjoy gitu, terus lebih banyak ketawa lah ibaratnya, kayak lebih ketawa, terus kita bercandain juga mereka akrab gitu, kayak saling senggol-senggol gitu. Wih gambarnya bagus nih gitu-gitu kan, terus dia juga ayo kita gambar cepet-cepetan gitu, dia juga ngelakuinnya gitu, karena emang waktu di situ kayak anak-anak itu ya cuma bisa berekspresi kan, jadi kayak untuk ngomong itu juga ya saya kurang bisa tahu dia ngomong apa gitu kan, lebih ke ekspresif sih. Dan itu ya serunya ketika kita kayak mau pulang ya mereka tuh ya cukup gimana ya, kayak pengen gambar lagi gitu kan, kayak ya di situ sih saya bilang ayo gambar ya, ini alat-alatnya aku tinggal, nanti kita gambar-gambar lagi gitu, jangan lupa gambar gitu. Sebenarnya kalau keterlambatan sendiri untuk situasi yang saya lihat di situ, saya lebih melihat kayak secara besar gitu ya, komunitas ini tuh ternyata ada banyak gitu yang terkena cerebral palsy. Itu biasa-biasanya kan anak-anak kan. Yang saya lihat tuh di situ mereka nggak punya tempat yang proper gitu untuk satu komunitas itu. Jadi ketika saya berkunjung itu, saya tuh berkunjung di satu rumah anak itu gitu, dan di situ ada beberapa anak-anak kayak gitu, dan ya mereka juga kayak gimana ya, maksudnya ya balik lagi kayak nggak ada tempat yang mungkin disediakan khusus kayak misalnya kayak panti gitu, atau kayak ya tempat sih sebenarnya, lebih kayak gitu sih, lebih itu sih yang saya lihat dari kekurangannya ya, maksudnya ya mungkin ketika setelah adanya hal-hal kayak gitu bisa apa ya, bisa nanti ada suatu saat gitu ada yang bikin pantinya khusus gitu atau gimana, itu saya nggak tahu sih kayak gitu. Kemarin emang tujuannya emang pengennya gambar bareng dan ngasih semangat mereka sih sebenarnya kayak gitu. Iya benar, karena emang ya balik lagi kayak ternyata kan kalau saya lihat dari kegelisahan orang tuanya gitu ya, mereka saling tetap terhubung karena tetap saling berkoneksi gitu, karena emang ya kayak gitu, misalnya mamahnya ada yang kerja gitu, salah satu mamanya ada yang kerja dan anaknya tuh harus kayak misalnya nanti siapa yang nitipin gitu-gitu. Jadi bener-bener saya lihat dari sisi komunitasnya juga emang bener-bener saling jaga banget gitu. Dan yang kurangnya sih itu nggak ada tempat yang oke gitu, yang proper. Ya sebenarnya harapannya sendiri ya mungkin sebenarnya saya nggak tahu juga ya, saya bisa bantu apa gitu, tapi sebenarnya emang balik lagi tujuan saya ke situ waktu itu, saya mau ngasih apa ya, kita mau berkarya bareng gitu, kalau kita sama-sama bisa gambar, kita sama-sama bisa happy gitu. Dan ternyata saya melihat sisi tadi, kayak ternyata tempat mereka itu kan nggak ada gitu. Ya semoga sih suatu saat mereka punya tempat yang proper sih kayak gitu sih. Dan itu kan emang lokasinya di Medan ya, di Medan, dan Medan itu ternyata juga untuk komunitas cerebral palsinya tuh cukup besar gitu, dan ya saya rasa itu perlu sih tempat yang proper kayak gitu sih. Kalau untuk saat ini, kalau untuk project brand sih ya ada sih, tapi kayak saya belum bisa sebutin gitu. Tapi kalau untuk movement sih, saya berharap saya tetap bisa untuk kayak ya jalan-jalan keluar, nge-explore keluar gitu. Maksudnya entah di Indonesia atau di luar negeri gitu kan. Lebih berharap kayak gitu sih sebenarnya. Karena ya seru aja gitu, banyak melihat sisi-sisi yang lain gitu di kota yang saya tinggal gitu kan. Saya sekarang misalnya tinggal di Jakarta gitu kan. Ketika saya keluar, saya banyak melihat sisi-sisi lain gitu. Kalau sekarang sih sebenarnya sebelumnya saya main ilustrasi kayak untuk kolaborasi sama brand, terus mural, terus NFT saya juga sempat main, terus tapi sekarang lebih sekarang tuh lebih terfokus sama ilustrasi, desain dan mural sih. Karena emang ketika melakukan hal-hal kayak gitu bisa saya lakukan juga untuk ke traveling sendiri gitu. Karena kalau untuk NFT sendiri saya harus di studio tuh, saya jadi kurang banyak waktu di studio kayak gitu. Skateboard sih.
Itu karya saya di tahun 2014. Itu sebenarnya titik awal saya untuk kayak saya yakin nih gitu. Saya harus tetap melakukan ini gitu karena di situ udah mulai kayak mimpi-mimpi itu udah mulai terjawab gitu. Waktu itu ketika saya melakukan project skateboard itu sebenarnya saya juga kolaborasi sama brand lokal gitu kan. Nah, ketika itu saya melakukan riset di papan skateboard itu. Jadi saya tuh ngangkat tentang Indonesia, tentang suku, tentang hewan endemik sama makhluk mitologi waktu itu, dan karya itu jadi di titik itu juga tuh sebenarnya saya gimana ya? Saya merasa kayak gila, ini Indonesia kaya banget gitu. Maksudnya dari satu pulau aja tuh udah banyak berapa turunan pattern bla 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 gitu. Sebelumnya tuh saya nggak terlalu kayak gitulah orangnya. Nah, ketika meriset hal itu tuh kayak berasa tuh kayak wah anjir, ini banyak banget, ini keren banget gitu kan. Mitologinya, warna-warna hewannya gitu. Dan akhirnya karya itu jadi. Terus ya udah karya itu jadi. Pengalaman pertama saya juga pameran di Galeri Nasional, pameran karya itu pertama pas waktu saya kuliah. Kebetulan saya juga waktu itu pas masih kuliah tuh. Terus ya udah dari situ papan saya dipakai beberapa rider-riders lokal yang emang salah satunya juga banyak lah idola-idola saya juga di dunia skateboard gitu. Dari situ sih saya ngerasa kayak ini kayaknya hal yang harus tetap saya pertahankan gitu. Sayang gitu kalau emang suatu saat ini tuh nggak saya teruskan gitu. Di situ sih triggernya pertama. Gitu. Karena emang banyak hal juga sebenarnya saya kayak berpikir banyak beberapa hal di beberapa tahun lalu lah, entah 5 tahun gitu saya sempat berpikir kayak ini sampai kapan ya gambar gitu. Dan selalu ingat hal-hal kayak gitu. Dan balik lagi hal itu yang mengingatkan saya untuk tetap berkarya sampai sekarang kayak gitu sih. Harapannya sih untuk saya sendiri misalnya saya pengen tetap gambar sih sampai nggak tahu kapan gitu, dan itu dilakukan dengan kerabat-kerabat dekat gitu sih, kayak gitu sih. Dan untuk industrinya ya gimana ya, tetap lebih wah udah keren juga sih, kayak banyak hal juga sih udah keren gitu untuk di ranah street art gitu, lebih kayak gitu sih harapannya. Terakhir, menjadi visual artist menjanjikan nggak sih? Wah, itu jawaban yang bisa jadi enggak, bisa jadi menjanjikan gitu. Balik lagi ke orangnya gitu.